Assalamualaikum. Senang dapat hadir kembali karena selalu ada cerita menarik tentang industri energi. Apalagi jika kita bercerita tentang lapangan migas yang ada di Aceh. Ada sebuah wilayah kerja migas di Kabupaten Aceh Utara. Nama resminya North Sumatra B, disingkat NSB, tapi lebih dikenal luas oleh masyarakat umum sebagai Blok B. Selaku bagian dari kegiatan usaha hulu migas, tentunya operasional Blok B sangat tergantung pada keahlian para ahli di bidang teknik perminyakan, di samping keahlian lainnya yang selaras dengan industri hulu migas. Terdapat pengalaman menarik yang pernah dialami oleh salah seorang sarjana teknik perminyakan, yaitu ketika yang bersangkutan masih menjalani kuliah di semester yang ke-10. Saat dalam perjalanan pulang dari lokasi penelitian akhir di lapangan geotermal Kamojang, ada seorang penumpang kereta api yang duduk di sebelahnya berharap agar mahasiswa tadi dapat menjelaskan kepadanya gambaran ilmu teknik perminyakan. Karena saking bingungnya mau mulai dari mana, maka si calon sarjana spontan menjawab, "Sulit dijelaskan, Mas, karena saya pun masih kebingungan ini akibat 5 tahun kuliah di situ." Memang jawabannya itu ringkas dan terkesan melucu, tapi bukan tanpa alasan yang logis. Karena harus diakui bahwa teknik perminyakan merupakan ilmu terapan yang kompleks, tersusun layaknya kompilasi berbagai ilmu keteknikan, mulai dari geologi, geofisika, teknik sipil, teknik mesin, dan juga ilmu komputer. Bahkan pada jenjang pasca sarjana, teknik perminyakan bisa berkolaborasi erat dengan ilmu ekonomi, khususnya dalam bahasan tentang manajemen dan analisis keekonomian proyek migas. Kerumitan studi di teknik perminyakan itu selaras dengan kerasnya iklim bisnis di sektor hulu migas. Dalam kurun tahun 2011 hingga tahun 2015 saja, ada belasan kontraktor yang terpaksa merugi triliunan rupiah akibat gagal saat eksplorasi. Di antaranya adalah ConocoPhillips yang investasinya di Blok Kuma, Amborip 4, dan Blok Arafura membuat dana sebesar 3,8 triliun rupiah amblas tak berbekas. Demikian juga ExxonMobil yang harus rela kehilangan 3,6 triliun di Blok Surumana dan Blok Mandar yang terletak di perairan Pulau Sulawesi. Maka jadi unik apabila kemudian ada yang berasumsi bahwa lapangan migas tertentu, seperti Blok B misalnya, bisa menjanjikan keuntungan investasi secara pasti. Karena kepastian yang terjamin di sektor hulu migas hanyalah ketidakpastian itu sendiri. ConocoPhillips dan ExxonMobil adalah dua pemain besar yang punya sederet prestasi monumental. Kompetensi mereka di bidang hulu migas tidak ada yang meragukannya. Namun demikian, raksasa migas pun terkadang juga harus merasakan pahitnya kekalahan ketika bertaruh dengan kondisi alamiah cekungan hidrokarbon yang berada di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini, regulasi pokok yang mengatur kegiatan usaha hulu migas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Khusus untuk Aceh, terdapat regulasi tentang pengelolaan bersama, yaitu PP 23 Tahun 2015, terbit sebagai implementasi Pasal 160 Ayat 5 Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pengelolaan Blok B dalam kondisi terkini masih terlaksana melalui kontrak kerjasama sementara antara BPMA dan PHE NSB hingga tanggal 17 November 2020, yang apabila tidak diperpanjang, maka wilayah kerja ini nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah melalui Menteri ESDM. Sesuai amanat pasal 39 PP 23 tahun 2015, wilayah kerja yang dikembalikan oleh kontraktor dapat ditawarkan terlebih dahulu kepada BUMD sebelum dinyatakan sebagai wilayah terbuka dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis, dan keuangan BUMD sepanjang saham BUMD 100% dimiliki oleh pemerintah Aceh.
Untuk itulah sebenarnya maksud daripada Surat Menteri ESDM nomor 187-MEM-M-2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal pengelolaan wilayah kerja B pasca 17 November 2020 yang ditujukan kepada BPMA. Kalau kemudian dimaknai sebagai penyerahan Blok B pada BUMD Aceh, maka sah-sah saja. Tentu dengan memakluminya sebagai hiperbola dalam strategi komunikasi pemerintah Aceh agar isu Blok B ini mendapat perhatian publik. Karena kenyataannya, PP 223 tahun 2015 pun berisi ketentuan yang tegas tentang kriteria BUMD yang berhak menyatakan minat untuk mengelola wilayah kerja yang dikembalikan kontraktor. Seperti halnya Blok B ini. Secara garis besar, BUMD dituntut untuk memiliki program kerja, kemampuan teknis, dan keuangan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi. Sepertinya pemerintah Aceh punya target agar Blok B ini ke depannya dikelola 100% oleh BUMD Aceh, yaitu PT Pembangunan Aceh atau PEMA. Opsi kemitraan yang sempat ditawarkan oleh PHINSB ditepis oleh pemerintah Aceh. Bahkan konon katanya tawaran participating interest sebesar 40% pun tak lagi menggiurkan. Untuk dimaklumi, nilai participating interest yang menjadi kewajiban kontraktor padahal hanya sebesar 10%. Tampaknya pemerintah Aceh memang sangat berambisi supaya pengelolaan Blok B dilakukan 100% oleh PEMA. Dengan demikian, maka Blok B bakal menjadi proyek hulu migas pertama yang akan ditangani oleh BUMD Aceh yang satu ini. PEMA kemudian akan masuk dalam daftar K3S nasional yang ketika baru bergabung langsung mengambil posisi sebagai leading company. Sebuah loncatan besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah industri hulu migas nasional. Agar maksud dan tujuannya tercapai, PEMA masih dibebani dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Permen ESDM nomor 23 tahun 2018 dan revisinya pada nomor 28 tahun 2018. PEMA nantinya wajib membayar bonus tanda tangan paling sedikit senilai 1 juta dolar Amerika, sedangkan batas maksimal nilai bonus tanda tangan yang dapat diajukan oleh tiap calon pengelola adalah tak hingga karena besaran bonus tanda tangan ini merupakan faktor utama yang menentukan hasil evaluasi tim pengelolaan wilayah kerja migas untuk menetapkan perusahaan mana yang akan direkomendasikan kepada menteri. Lebih lanjut, pasal 13 Permen ESDM yang dimaksud juga menjelaskan bahwa Menteri dapat menetapkan skema pengelolaan WK Migas termasuk Blok B dengan berbagai opsi berdasarkan hasil evaluasi tim. Di antara pilihan yang mungkin dilakukan adalah perpanjangan kontrak kerjasama untuk PHINSB, penatangan kontrak kerjasama dengan PEMA, pengelolaan bersama Blok B antara PHINSB dan PEMA atau lelang wilayah kerja. Akankah PT PEMA menggoreskan tinta emas dalam sejarah migas Indonesia dengan menjadi pemain baru pertama yang langsung bertindak sebagai leading company di Blok B? Apapun yang terjadi, lapangan migas Blok B memang harus diambil kembali oleh Menteri SDM tentunya, apabila masa berlaku kontraknya sudah habis. Demikian, semoga bermanfaat. Harap jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kami terus dapat semakin bersemangat. Wassalamualaikum.